minta tolong, maka di hati kita, di jiwa kita, kita jiwai. Biarpun mengabdi kita, bekerja kita juga, kita sepertinya bekerja kepada orang, ya, kita jiwai bahwa yang kita hadapi itu Allah. Artinya apa? Kemanapun wajahmu menghadap, maka disitulah Allah. Maksudnya secara jiwa kita merasakan kita ini tunduk hanya kepada Allah. Biarpun kelihatannya yang memerintah kita adalah juragan kita, tapi kita tunduknya hanya kepada Allah. Karena apa? Juragan kita itu tidak punya kekuatan. Juragan kita itu kuatnya dikuatkan Allah, hidupnya dihidupkan Allah, kalamnya dikalamkannya Allah. Maka kita harus yakini secara jiwa bahwa apapun yang diperintahkan adalah perintah Allah. Jelas karena Allah itu memerintahkan segala kebaikan, juga melarang segala keburukan. Nah, seperti itu. Maka kita hadapi bahwa iya karena butuh. Setelah kita mengatakan di dalam sholat kita berikrar hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, maka harus kita konsisten setelah sholat kita tetap mengabdikan diri kepada Allah. Jangan lupa supaya kita sinkron situasi dengan sholat kita. Selanjutnya kita lanjutkan. Saat kita minta pertolongan, kita yakini bahwa yang kita hadapi itu Allah. Kita minta tolongnya kepada Allah, enggak terhina kita. Aku malu minta tolong A, tak malu saya minta tolong B, enggak malu. Kita minta tolong kepada Allah. Itu sarana dari kekuatan Allah, sarana dari kepemilikan Allah. Bahkan apapun yang dimiliki orang itu adalah milik Allah. Bahkan orang itu pun milik Allah. Kita minta tolong kepada orang itu, maka pertolongannya pada hakikatnya adalah dari Allah. Maka yakinlah saat kita minta tolong, sebenarnya kita iyyaka nasta'in, hanya minta tolong kepada Allah. Sehingga saat Allah menolong, kita ucapkan alhamdulillah. Kata belum ada pertolongan, maka kita ucapkan astagfirullahaladzim. Tetaplah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Masalahnya apa? Allah itu enggak di situ saja tempatnya. Kita cari lagi, kita minta tolong lagi kepada yang lain, si A, si B, si C. Maka dimanapun mereka A, B, dan C, maka disitulah Allah. Kita tetap minta tolong kepada Allah. Seperti itu. Kalau kita enggak seperti itu, wah saya minta tolong A enggak dikasih, minta tolong B enggak dikasih, enggak C, oh ternyata C itu lebih baik dari A dan B. Kita terjebak pada lahiriah. Nah, pelajaran iyyaka nasta'in inilah pelajaran yang kita harus jiwai, bahwa dimanapun yang menolong kita, di situ Allah yang menolong. Itu hanya sarana. Mereka itu adalah makhluk Allah seperti kita, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong. Nah, itulah kesadaran iyyaka nasta'in. Nah, selanjutnya pertolongan yang kita minta. Di sini diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini doa permohonan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti tadi ya. Tadi kan ada iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong. Yang kita minta tolong apa? Banyak dan macam-macam. Kita bisa saja minta tolong kepada teman kita uang, minta tolong sesuatu, pokoknya kita minta tolong. Nah, yang tadi saya katakan, setiap minta tolong itu adalah kepada orang itu, kita yakini di situ ada Allah, ada Allahnya, juga ada materinya. Begini. Kita setelah iyyaka na'budu, ya Allah saya ini hanya mengabdi kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, saya hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, maka tolonglah hambamu ini ya Allah, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, kita minta tolong kepada Allah itu dipetunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu apa? Adalah siratal mustaqim. Kita sering dengar siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke siratal mustaqim.
yaitu jalan satu-satunya menuju surga, yang pada umumnya para ulama mengatakan seperti jembatan yang menuju surga. Sudah nggak ada jembatan lain, nggak ada jalan lain, hanya satu-satunya itu jembatan. Ya, jadi jalan menuju surga adalah Shiratal Mustaqim. Tanpa kita ketemu Shiratal Mustaqim, kita nggak akan nyampe ke surga. Kita harus ditunjukkan dulu ke Shiratal Mustaqim dulu, ke jalannya menuju surga atau ke jembatan yang menuju surga. Tunjukkan ya Allah di mana Shiratal Mustaqim. Nah, kita lanjutkan. Shiratal Mustaqim itu banyak ceritanya, antara lain Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratal mustaqim. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka mengabdilah kepada Allah dalam hidupmu, mengabdilah kepada Allah SWT dalam hidup kita, maka itulah yang disebut jalan yang lurus, yang disebut siratal mustaqim. Artinya kita minta petunjuk kepada Allah agar kita diarahkan ke Shiratal Mustaqim, yang endingnya Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga. Artinya apa? Kita mengabdi kepada Allah dalam hidup ini. Ya Allah, saya hidup ini hanya mengabdi kepadamu. Maka saat kita mengatakan saya hidup ini hanya mengabdi kepadamu, maka saat itulah kita sedang berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Saat itulah kita sedang berjalan menuju surga. Tanpa rasa seperti itu, maka kita tidak berjalan di jalan Shiratal Mustaqim. Ya nggak nyampe surga. Biarpun kita seperti orang sebaik apapun, sehebat apapun, seamal apapun, wiritan apapun, tapi kalau kita tidak merasakan mengabdi kepada Allah dalam setiap langkah kita, kita tidak berjalan di Shiratal Mustaqim. Artinya jauh dari surga. Kenapa saya katakan itu jauh dari surga? Karena memang enggak pada jalannya, gitu ya. Nah, surga itu adalah hasil daripada inna akramakum indallahi atqakum, hasil daripada al-jannatul lil muttaqin. Hasil adalah ya seperti tadi saya katakan, kok kita ngomongnya surga, apa tujuan hidup kita surga? Enggak seperti itu. Maksudnya begini, Shiratal Mustaqim adalah jalan yang menuju surga. Mengabdi kepada Allah itu kita berjalan di Shiratal Mustaqim. Surga itu sebuah gambaran, sebuah acuan, sebuah ukuran. Karena disitulah surga dikatakan Allah al-jannatul lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Nah itu loh, bukti dari orang itu menjalankan perintah Allah dikasih surga. Itulah, jadi surga itu sebuah bukti bagi orang yang sedang menjalankan perintah Allah. Ya, orang yang menjalankan perintah Allah itulah hamba Allah. Fadkhuli ibadi, maka hai hamba-hambaku, masuklah. Fadkhuli ibadi, maka siapa yang termasuk hambaku, ya adalah fadkhuli jannati, maka dia masuk surgaku. Siapa yang termasuk hambaku adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Fadkhuli ibadi, maka masuklah. Masuklah dalam hambaku. Siapapun yang masuk dalam kategori hamba Allah, maka fadkhuli jannati, maka dia masuk pada surga Allah. Nah itu ya, Shiratal Mustaqim adalah seperti itu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, atau tunjukkan kami ke Shiratal Mustaqim, karena Shiratal Mustaqim adalah jalan atau jembatan satu-satunya menuju surga. Saya kasih tambah lagi satu saja lagi. Wa ani buduni, maka sesungguhnya siapapun yang mengabdi kepadaku, hada siratum mustaqim, dialah yang berjalan atau yang berjalan di Shiratal Mustaqim. Nah ini yang berjalan, Allah mengatakan siapapun
Dan sesungguhnya orang yang mengabdi kepadaku, ini penegasan dari Allah. Dan sesungguhnya orang yang hidupnya mengabdi kepadaku, maka dia dalam pengabdiannya disebut melewati jalan sirotol mustaqim. Ya itu ya, melewati sirotol mustaqim, melewati jalan yang menuju surga, itu mengabdi. Nah, bagaimana selanjutnya? Ada kalimat lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin adalah nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti, yang sebagai panutan kita, tauladan kita, yang kita janji kita sebagai umatnya mengikuti jejaknya, yang kita setia kepada beliau, cinta kepada Nabi, yang ikuti petunjuk-petunjuknya, bimbingannya, yang memang Kanjeng Nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, menyampaikan tarbiyah pendidikan agama, bimbingan pendekatan diri kepada Allah, memang Nabi Muhammad. Maka Yasin itu adalah nama beliau Nabi Muhammad SAW. Bahkan oleh para ulama banyak dianjurkan kita semuanya membaca surat Yasin. Kenapa dianjurkan membaca surat Yasin? Akhirnya terjadilah seluruh umat, bagian banyak umat di Indonesia ini itu membaca surat Yasin. Di tahlil juga ada bacaan Yasin dan tahlil. Kita sering disuruh membaca surat Yasin, karena di dalam Yasin inilah ada ilmu yang luar biasa, sehingga ulama itu menganjurkan agar diketahui bahwa di Yasin ini ada petunjuk seperti yang saya katakan tadi. Wa anik buduni hadza siratim mustaqim, itu ada di surat Yasin. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh bijaksana, ya, yang di dalamnya banyak petunjuk-petunjuk kebijaksanaan, kebenaran. Yasin wal Qur'an Hakim innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, laminal mursalin adalah utusanku, utusan Allah, ala sirotim mustaqim, yang berjalan di atas sirotol mustaqim. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diberitahukan kepada seluruh umatnya di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah berjalan di sirotol mustaqim. Artinya apa? Beliau Rasulullah hidupnya hanya semata-mata mengabdikan diri kepada Allah, tidak ada lain. Ibadahnya, wiridannya, sholatnya, perjuangannya hanya mengabdikan diri kepada Allah, tidak mencari apapun, tidak mencari apapun yang sering menjadi godaan dan jebakan kita sebagai Tuhan lain. Ada harta, tahta, dan lain-lain. Tidak, hidup kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang di sekitarnya adalah hanya hiasan. Innamal hayatid dunya, sesungguhnya dunia ini adalah hiasan. Saya lanjutkan tadi bahwa Rasulullah pun berjalan di siratul mustaqim. Kalau kita mengikuti jejak Rasul, kita juga harus melakukan seperti itu. Jiwa Rasul adalah jiwa hanya mengabdikan diri kepada Allah setiap gerak dan pekerjaannya. Kita juga harus berusaha setiap gerak dan apapun yang kita lakukan hanya semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Kembali seperti bismillah tadi, atas nama perintah Allah. Begitu mengucapkan bismillah, maka saat itulah kalau bismillah kita langsung mendalam secara otomatis mengatakan saya hanya mengabdi kepada Allah, karena apapun yang saya lakukan atas nama sedang menjalankan perintah Allah. Kita sadari, biarpun kita bekerja secara hawa nafsu, keinginan diri, secara lahiriah adalah hawa nafsu, keinginan diri kita, ya. Tapi kita harus
lepas keinginan diri itu, jiwa kita harus kita berjuang. Saya bekerja hanya semata-mata mengabdikan diri kepada Allah, sehingga saat itulah kita mengatakan bismillah. Saat itulah kita mendapatkan cinta Allah. Saat itulah kita mendapatkan kasih sayang Allah. Saat itu juga kita berjalan di Shiratal Mustaqim. Saat itulah yang kita disebut minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Hasil dari Shiratal Mustaqim di sini adalah dikatakan ayat selanjutnya, Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya. Artinya apa? Orang yang sudah berjalan di Shiratal Mustaqim, di sini juga ada gambaran Shiratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, jadi orang-orang yang merasakan apapun yang dirasakan, nikmat dirasakan dari Allah, maka dia itu termasuk orang-orang yang berjalan di Shiratal Mustaqim. Ini tambahan dari tadi. Jadi gini, kita bisa bicara wah nikmat, andai kita gak bisa bicara seperti apa, kita bisa melihat nikmat, andai kita tidak bisa melihat bagaimana, kita bisa mendengar nikmat, andai tidak bisa mendengar kita seperti jadi apa, seperti apa. Lidah kita juga bisa merasakan rasa-rasa nikmat-nikmat yang ada rokok yang nikmat, juga ada kopi yang nikmat, adalah makanan yang nikmat, buah-buahan yang nikmat. Kita merasakan kenikmatan-kenikmatan dan kita sadari ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, an'amta alaihim. Ya. Yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, merasakan nikmat dari Allah, mereka juga bagian dari orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu jalan orang-orang yang merasakan nikmat. Jadi saat kita itu merasakan ini dari Allah, maka saat itulah kita doa ihdinas Shiratal Mustaqim itu terrealisasi seperti ini. Jadi kita juga berjuang sendiri. Doa itu juga harus kita perjuangkan, kita rasakan, kita latih, maka kita juga itu bagian daripada doa. Karena doa dan usaha itu sama. Doa dan usaha itu sama. Jadi usaha pun itu juga doa. Orang berdoa tanpa usaha itu adalah separuh dari niatnya. Jadi kalau berdoa ya harus berusaha. Berusaha itu juga bagian daripada doa. Kita berusaha merasakan nikmat-nikmat yang ada ini dari Allah, maka itu juga ihdinas Shiratal Mustaqim. Ghairil maghdubi, dan bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat atau yang engkau, ghairil maghdubi bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai, waladolin juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Jalan orang yang engkau murkai, ada yang dimurkai Allah, juga ada yang tersesat. Ya, agar ini agar kita supaya kita tidak bingung masalah yang dimurkai Allah dan yang tersesat, kita coba jelaskan supaya kita bisa, ya tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya kita bisa mendalami sedikit, artinya setidak-tidaknya kita bisa memahami, bisa merealisasikan, ya gitu ya. Jadi seperti tadi an'amta alaihim, kita realisasikan dengan merasakan nikmat yang ada ini dari Allah. Maghdubi, orang-orang dimurkai, ya Allah jangan kami berikan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Jadi jalan Shiratal Mustaqim bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Kita ulas di sini, yang disebut orang yang dimurkai Allah adalah orang yang merasakan bahwa Allah itu tidak kasih sayang. Jadi merasakan sedikit-sedikit, wah ini dimurkai Allah.
Kalau Allah itu penuh kasih sayang, maka segala apa yang terjadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, segala apa yang terjadi itu bentuk kasih sayang Allah. Yang terjadi pada kita itu bentuk kasih sayang Allah. Baik dan buruknya juga bentuk kasih sayang Allah. Kita tetap rasakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar kita terlepas dari murka Allah. Maka Allah itu sesuai apa yang disangkakan hambanya. Memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah tidak ada dalil yang di bawah itu, di atas itu. Dalil Allah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada dalam hidup ini adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita tidak bisa atau tidak mungkin kita mengatakan Allah itu Maha Murka. Maka kita jalannya orang-orang yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang yang melakukan pelanggaran atau penentangan. Sudah nggak percaya lagi dengan Allah lagi. Allah menyuruh kebaikan, kita melakukan kesalahan, itu dimurkai oleh Allah. Ya, seperti itu. Itu jalan, itu kalimat yang merdeka. Arti yang merdeka itu yang umum. Jadi kita jangan berjalan di jalan yang dimurkai Allah. Ghairil maghdubi, yang dimurkai Allah adalah kesalahan, pelanggaran, keburukan. Itu. Kalau terjadi seperti itu, seperti tadi, kalau terjadi seperti itu kita minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Juga bukan jalannya orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tidak bisa menempatkan pada tempatnya, atau dolim, namanya dolim. Ini ya, menyaman jalannya orang tersesat. Tidak adil, itu juga tersesat. Nah, ini kita juga lakukan seperti itu. Nah, sudah, untuk Al-Fatihah ini babnya kita cukupkan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa